Ternyata semakin tua kita, Iya. faktor Sambil risikonya senyum semakin kayak saya tinggi. sambil tua gitu ya. Ya kan? Merasa ya. Iya, iya. merasa. Cedera itu muncul karena berbagai macam faktor risiko, termasuk penggunaan sepatu yang tidak tepat. Melakukan olahraga apapun ternyata pemanasan saja, warming up saja atau stretching saja tidak cukup. Iya. Betul ya? Betul. Wih, Dokter Z Borok. Halo. Betul ya? Apa kabar dokter? Betul. Sehat ya? Sehat. Nih kalau Dan ngelihat bugar harus Iya. dong. Saya juga sehat banget ini. Jadi jangan sehat aja. Jangan sehat, tapi ada sehat dan bugar ya. Iya. Dokter Z, kalau lihat dari belakangnya ini ada SPKO ya. KO-nya adalah bukan KO loh. Bahaya kalau KO. Kena ya tinju ya. Iya, kena tinju. Ya, Kedokteran olahraga. Terus juga ada spesialis. LK apa sih? Asupan latihan kompetisi. Ini menarik loh. Asupan latihan Kompetisi. Yes. Jadi apa aja yang berhubungan dengan olahraga, ya? kompetisi dan latihan. Oh, dan latihan. Oke. Jadi kita nanganin orang-orang yang entah itu membutuhkan olahraga yang tepat atau karena efek dari olahraga tersebut. Iya. Nah kalau gitu dok biasanya gini kan, karena dokter olahraga apakah cuman ngurusin aja atlet atau sebenarnya ya kita ini termasuk saya yang udah umur segini 45 ke atas masih olahraga, anak kecil olahraga, itu juga diurusin juga dok? Ya, semua yang berolahraga jadinya ya. Waduh. Jadi gini, kalau kita bicara atlet itu kan ada beberapa macam. Iya. Ada pertama atlet profesional. Mungkin yang kita tahu tuh, atlet adalah yang berkompetisi. Iya. Padahal sebenarnya ada juga istilah atlet rekreasional. Oke. Iya. Mungkin kita nih yang suka olahraga tapi nggak harus berkompetisi. Iya. Oke. Dan yang terakhir adalah atlet okupasional. Oke. Atlet karena pekerjaan mereka. Tentara, polisi, mereka kan harus latihan tiap hari. Nah itu ada risiko injury juga. Oke. Nah, so itu atlet. Jadi macam-macam ya kalau ngomong atlet profesional, ada atlet rekreasional kayak kita. Yes. Tapi kita berarti saya bisa ngaku atlet dong. Oh iya dong. Atlet. Oke, saya atlet. Iya sih kalau lihat sosial media saya emang saya lebih atlet dari atlet beneran. Lebih atlet dari atlet ya. Terus ada lagi yang tadi ya, atlet okupasional gitu karena pekerjaannya. Nah tadi Dokter Z bilang tentang injury. Wih, kita langsung ngebahas soal injury aja. Iya. Artinya kan sekarang resiko injury ini bisa terjadi sama si atlet-atlet itu, atlet rekreasional, atlet profesional atau tadi yang memang bekerja gitu. Betul. Injury itu sebenarnya ada berbagai macam dok. Seperti apa aja sih? Yes. Iya. Ngomongin injury nih mas, ada faktor risiko sebenarnya. Jadi injury itu nggak datang gitu aja. Iya. Ada sebenarnya faktor risiko, which is kita nih beda-beda nih faktor risikonya. Yang pertama usia. Oke. Ternyata semakin tua kita, faktor risikonya sambil senyum semakin kayak saya tinggi. sambil tua gitu ya. Ya kan? Merasa ya. Iya. Sambil tua, semakin tua itu risiko injury semakin tinggi. Salah satunya adalah kemampuan dari otot kita. Oke. Ada namanya sarkopenia. Sarkopenia itu massa otot naturally akan menurun. Mungkin pernah dengar otot cokok semakin menurun ya. Iya. Semakin lembek gitu mungkin. Semakin lemah, yes. Jadi masanya semakin kecil itu karena memang faktor usia. Dan semua orang akan ngalamin tuh sarkopenia. Dan ternyata sarkopenia itu mulai muncul di usia 45 tahun. Itu semakin turun nanti. Iya. Jadi faktor risiko itu karena usia juga pengaruh. Karena ototnya udah mulai menurun. Nah ini bisa satu sesi sendiri nih ngomongin sarkopenia sebenarnya. Ada lagi ya? Iya. Tapi terus apa lagi kita ngomongin faktor risiko dulu ya. Yang kedua jenis kelamin. Oke. Jenis kelamin terutama faktor anatomi tubuh wanita. Iya. Itu kan pengaruh ya. Pinggulnya lebih lebar. Iya. Faktor hormon juga estrogen mempengaruhi si ototnya lebih lemah dibandingkan laki-laki. So jenis kelamin juga pengaruh. Ada lagi faktor anatomi kaki. Oke, bentuk kaki. Pernah dengar ya kaki
kaki flat, bebek, Iya, atau ada yang terlalu tinggi arkusnya, iya, itu mempengaruhi cedera. Lebih gampang tidak seimbang iya, ankle kita. Ada juga yang kakinya kok X, iya, varus valgus, iya. X atau O, itu ternyata Resiko mempengaruhi juga. cederanya juga Yes. jadi berbeda-beda Jadi ya. sebenarnya faktor risiko itu Iya, bisa cedera itu muncul karena berbagai macam faktor risiko, iya, termasuk penggunaan sepatu yang mm-mm, tidak tepat. iya, Makanya sekarang tuh banyak pelari iya, yang cedera justru karena sepatunya nggak sesuai. iya. Atau mungkin ada yang gini dok, dia bawa sol sendiri untuk, ya kan sol di dalamnya Yes, ya supaya bisa. dicocokkan dengan si Sepatunya, gitu ya, bisa sama juga. kakinya. Mungkin karena dia merasa bahwa kakinya flat nih, Iya, 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 pakai sol. Padahal sebenarnya harus di scan dulu iya, untuk tahu. iya. Nah dok, berarti kalau untuk kita nih, anggaplah ya banyak juga nih Maya Friends yang mungkin juga lagi nonton dan dia senang olahraga. Olahraganya adalah olahraga yang kayak kita nih, recreational lah gitu. Tapi emang lagi rajin-rajinnya olahraga apapun ya. Yes. Terus sekarang kan kayaknya orang-orang lagi pada main padel gitu. Semakin rajin, apakah justru resikonya akan semakin besar untuk cedera? Pengaruh juga. Jadi semakin lama durasi kita olahraga, semakin banyak dosisnya. Dosis itu kan dari intensitas, Iya, frekuensi, dan iya, durasi, itu pasti risiko injury akan semakin tinggi. Tapi balik lagi, ternyata ini semua karena adanya faktor risiko tadi, iya, termasuk dosis latihan. iya, Ada lagi faktor risiko yang mungkin perlu rekan-rekan iya, ketahui. iya, Maya Friends tahu iya. bahwa ternyata mempersiapkan tubuh sebelum berolahraga itu penting. Atau orang bilang adalah harus ada penguatan dan Yes, itu lain-lain dia. gitu. Dipersiapkan ototnya dulu Iya, sebelum berolahraga. Istilahnya ada sebelum masuk ke main menu, iya. ada dulu apa? Appetizer dulu. Iya, Iya. gitu. Makanya Jadi selalu kayak pemanasan. ada pemanasan, ada peregangan, tapi sebenarnya yang penting juga adalah dikuatin dulu ototnya. Dibiasakan dulu ototnya bekerja, Iya, and then kita pakai di bagian yang utama tadi. iya. Nah itu berarti kan gini, setiap olahraga ada cara-cara sendiri untuk yang namanya pemanasan, penguatan tadi gitu ya kan. Kalau senang olahraga yang mungkin lebih banyak menggunakan tangan, mungkin lebih banyak ke dari ke atas atau ke bawah, itu seperti apa nih? Jadi gini, kalau peregangan dan pemanasan itu kan memang suatu hal yang penting ya. Iya, Selain mencegah injury, iya, ternyata pemanasan peregangan itu mempersiapkan tubuh kita iya, untuk berolahraga. Apa aja sih yang disiapin? Kalau pemanasan, berarti jantung dan paru-paru dong. Jadi jangan sampai kita belum pemanasan, jantung belum dipersiapkan, iya. udah langsung dipakai bekerja keras. Nah itu bahaya tuh. Oke, nah itu biasanya gimana dok? Karena kadang-kadang kalau mikir pemanasan cuman ya udah deh stretching gitu loh. Simple, jalan atau brisk walking. Jadi jantung itu udah mulai bekerja tuh pada saat kita brisk walking. Jadi kalau mau main padel, mau main basket, mungkin dari rumah udah jalan dari rumah ya. Boleh juga. Tapi Atau kalau pas emang rumahnya di Bandung terus mainnya di Jakarta? Ya naik bus. Biar kita bisa bayar utang kan. Ada lagi bisa aja dok. Iya kan? Jadi itu ya salah satunya adalah jalan itu paling tidak mempersiapkan jantungnya. Ya isiran atau jumping yang kecil itu mempersiapkan jantung. Oke. Nah kalau peregangan, mempersiapkan sendi dan otot. Oke. Kalau otot kita kaku, sendi kita kaku, terus langsung dibawa bekerja, nah itu risiko injury. Oke. Lalu apalagi dok? Biasanya yang emang anggaplah ini olahraga-olahraga yang saya jalanin lah. Saya main basket, sepak bola, padel. Itu apa yang perlu disiapin? Iya. Banyak tuh katanya. Ya udah. Siapa tahu nih ada juga Maya Friends yang satu-satu ya betul. Gak apa-apa. Kalau dari olahraga ini basket, ya itu kan penghasil cedera tuh. Iya penghasil cedera. Sepak bola, ada benturan-benturan sama lawan. Iya. Padel nggak ada benturan, tapi banyak juga menghasilkan injury. Nah, jadi kalau misalnya nih kita bicara padel sekarang
orang tuh terpadel-padel ya sekarang ya, Terpadel-padel semua, iya. FOMO gitu. Betul. Jadi which is itu normal sebenarnya di masa-masa sekarang ini ya. Iya, Tapi banyak yang nggak menyadari bahwa ada cedera yang menghantui. Iya. Kalau baru bermain kok langsung iya, betul. belum pernah olahraga, nggak pernah dipersiapkan ototnya untuk bekerja, langsung melakukan gerakan-gerakan padel. Betul. Gerakan padel itu kan banyak yang nggak biasa dilakukan sebelumnya ya, Iya. muter. Kalau orang bilangnya mungkin gini gak sih dok, footwork ya, Iya, maju, mundur. yes. Tapi kalau yang emang sebelumnya sudah pernah berolahraga, apalagi mungkin olahraga basket atau Yes, sepak bola, aman. sudah lumayan terbiasa. Yes, Walaupun tetap resikonya cedera tetap ada. akan gitu ada ya. karena ada gerakan-gerakan di sepak bola, di basket nggak ada di padel. Nah, jadi dok Gitu. kira-kira berarti apa yang harus dilakukan sama Maya Friends yang mau mulai yang terpadel-padel itu gitu ya? Terpadel-padel, jadi Ya, fokus atau ke mau padel mulai ya. olahraga yang baru apapun Yes. itu harus apa yang dilakukan Iya. dulu? Memang sih ini agak susah untuk kita, kok masa saya harus disuruh untuk menilai dulu otot yang bekerja. Tapi Iya, iya. prinsipnya adalah kenalin dulu olahraga yang akan kita mau Oke. lakukan. Itu yang pertama. Iya. Jadi mempersiapkan diri tuh bukan cuma bajunya aja, outfitnya kan. Iya, iya. Tapi- Karena udah tahu bakal ada fotografer sama videografer biasanya. Yes, Jadi udah jadi- bajunya dulu. Dikenali olahraganya ini akan melakukan gerakan-gerakan tangan. Iya. Itu kan gerakan padel tuh mirip tenis ya. Iya, iya, iya. Pulangnya gini. Nah, ini risiko injurinya di daerah sini nih, Iya. elbow Iya. sama shoulder. Shoulder, betul. Berarti harus make sure bahwa badan terutama upper extremity ini udah siap untuk melakukan gerakan tersebut. Iya. Yang kedua, kan kalau pada saat padel itu ada gerakan memutar tuh, tiba-tiba kita ke belakang, Iya. back Iya. dan lower extremity. Oke. Jadi make sure juga bahwa si back udah sekuat sama dengan lower extremity. Iya, karena Jadi ada, udah kuat ada dulu. puter-puternya segala Yes, ya. udah ready. Bayangin kalau nggak biasa digerakin muter nih, si back nih. Iya. Terus tiba-tiba disuruh muter, ototnya kaku. Iya. Resiko injury. Iya. Termasuk kalau kita ngomong lutut juga ya, karena kan ada dia Impact. Iya. Iya, dan ada pembebanan ke lutut. Iya. Mungkin kita nggak biasa ngasih beban ke lutut, tiba-tiba harus ngambil bola Mm-mm. kanan kiri, sedikit jumping. Iya. Dan itu kan jumpingnya nggak 1-2 kali. Iya. Bisa sering-sering kan. Betul. Kalau lutut nggak siap, resiko lagi cedera. Oke. Paling banyak dok cederanya cedera apa ya biasanya? Padel nih. Padel. Paling banyak itu tadi daerah elbow. Orang nyebutnya tenis elbow, padahal sekarang namanya padel Iya, elbow. udah itu ya. diubah. Udah Kalau dulu tenis elbow, sekarang jadi padel padel elbow. Semakin banyak tuh ya. Yes. Iya, iya, iya. Elbow, termasuk ada kadang-kadang udah kompensasi ke shoulder kadang-kadang, and then back, karena tadi gerakan memutar tadi, dan lutut. Lutut Ada yang lagi paling- satu, Apa? ankle, Iya. jumping, and then landing. Iya. Atau Ternyata- gini dok, saya suka apa ya, mendadak ngambil bola tek. Nah itu saya yang rada atas nih kayak gitu. Iya, betul. Itu juga iya. Jadi ankle-nya mungkin unstable, Iya, betul. tidak stabil, and then dipakai untuk main dengan footwork yang seperti itu, harus lincah. Iya. Tapi ternyata ankle kita nggak bisa memenuhi kelincahan itu, bisa injury. Berarti tadi kalau kita lihat ada yang paling resiko, yang paling berbahaya kan kalau kayak di lutut ACL lah ya, Yes. ataupun kalau di bawahnya ada Ankle sprain, ankle sprain, Achilles gitu ya. Achilles juga. Achilles juga, cuman berarti silakan untuk berolahraganya, tapi emang Yes. harus melakukan penguatan setiap kali. Itu biasanya paling benar tuh seperti apa sih? Iya, Dok? aturannya ya. Aturannya. Oke, kita tuh olahraga kan memang ya biar olahraga yang ringan aja deh, yang kita sebut lari itu kan termasuk olahraga yang Benar. harusnya tanpa khawatir injury, tapi ternyata menghasilkan injury juga. Iya. Ternyata butuh juga penguatan. Saya kasih contoh nih, misalnya kita tuh mau bawa badan kita, kaki kita untuk dipakai entah itu lari, jumping, Iya. beberapa gerakan di olahraga sampai berjam-jam, 1-2 jam, yang membawa kaki kita itu, yang bekerja itu siapa? Otot. Iya. Karena kontraksi otot itulah yang menyebabkan kaki kita bisa bergerak.
Jadi sebenarnya kalau otot kita nggak dibiasakan untuk kontraksi, untuk kuat, itulah yang menyebabkan terjadinya injury. Karena nggak mampu Iya, membawa kaki kita tuh iya. melakukan gerakan-gerakan olahraga tadi. Iya. Jadi memang ternyata strengthening penting. Aturannya 2 kali seminggu 2 kali seminggu. Iya. penguatannya. Iya. Ada yang bilang 3 kali boleh aja. Mm-mm. Yang penting ada selang-selang. Ada jeda recovery. Nah ini ada jeda recover. Sedangkan kalau Maya Friends pasti yang lagi main padel, dia mungkin penguatannya 2 kali, tapi padelnya seminggu 5 kali, itu gimana? Istirahatnya nggak ada, nggak bisa dong? Ya bisa. Jadi yang bisa? kita maksud ini adalah strengthening ini Iya. penguatan aja. Iya. Kalau padel itu kan olahraga campuran. Ada kardionya di Iya. situ, ada strength-nya, tapi kan tidak fokus Iya. kepada penguatannya. Iya. Ada juga flexibility Iya. di olahraga padel. Jadi nggak ada masalah. Kalau misalnya teman-teman mau olahraga, memang kan aturan olahraga itu kan 3-5 kali Dalam kardionya ya, Yes, dalam satu minggu. Oke. Strength-nya 2-3 kali. Oke. Cuma memang tadi diatur aja waktunya. Iya. Perlu recovery karena resiko akan terjadi kelelahan dan overtraining. Iya. Wah ini menarik ya. Berarti harus kita sendiri ya yang ngatur gitu. Karena kan ya tadi, karena kalau umur bertambah resikonya juga akan bertambah untuk cedera. Apalagi berbagai macam olahraga ya, kita lihat macam-macam tadi. Yang tadi ya berarti Maya Friends adalah olahraganya mungkin dalam seminggu ya tadi, yang kalau sesuai dengan aturannya adalah sekitar 3-5 kali. 3-5 kali, tapi harus diisi juga dengan istirahatnya. Iya. Ya, terus jangan lupa diisi sama si latihan strength. Latihan strength itu seminggu sekitar 2 kali. Yes. Gitu. Gimana caranya? Nah gitu ya, penting ya. Iya, ini jadi penting. gini, biasanya kalau kita mau latihan itu memang banyak nanya, dok, aku tuh punya waktu cuma sore hari, tapi saya sukanya kardio aja. Boleh nggak ya saya latihan kardio di sore hari aja, karena waktuku cuma sore. Iya. Ya karena kerja dan lain-lain yes, gitu ya. boleh aja. Tapi gini, bagusnya adalah kita latihan kardio itu di pagi hari. Oksigen masih segar. Iya. Gitu ya. Jadi efektif latihannya kita dapat. Kan kalau latihan kardio kan melatih paru-paru dan jantung kita kan untuk memberikan oksigen ke seluruh tubuh. Iya. Jadi kapasitas jantung paru-paru yang dilatih. Nah, ternyata bagusnya di pagi hari, di saat oksigen masih bersih. Iya. Kalau latihan strength, bagusnya di sore hari. Latihan gym, bagusnya di sore hari. Kenapa? Karena pada saat sore hari otot itu udah mulai panas. Udah siap untuk dipakai. Jadi lebih efektif penguatannya dilakukan di sore hari. Makanya kalau misalnya kalau saya mau latihan kardio boleh pagi hari, mau strength malam hari boleh. Jadi kan tadi kan ada aturan 3-5 kali. Wah, kalau saya olahraganya tiap hari, ya diatur aja yang mana yang pagi, yang mana yang sore. Iya, itu kita jadi dapat informasi juga ya. Ternyata emang kalau kardio lebih baik di pagi hari gitu ya. Secara ilmu ya juga seperti itu gitu ya. Lebih kepada efektivitas dari olahraga tersebut sebenarnya. Jadi manfaatnya kan, olahraga kan kita maunya manfaatnya ya. Jadi manfaatnya lebih maksimal kita dapatkan di waktu-waktu sesuai dengan olahraganya. Oke. Nah tapi berarti kan dengan arti kata kita bilang bahwa melakukan olahraga apapun ternyata pemanasan saja, warming up saja atau stretching saja tidak cukup. Iya. Betul ya? Betul. Karena kalau kita kan dulu mikir, jangan lupa ya sebelum olahraga stretching aja. Kayaknya kalau zaman now kayaknya nggak bisa nih stretching aja, tapi harus ada yang namanya strengthening tadi ya. Strengthening juga, iya. Hampir semua olahraga kah atau emang ya kalau catur nggak usah ya. Tapi berat itu loh. Juga sama bilang tadi. Ngangkat kuda itu berat loh. Kuda, ngangkat kuda. Oh iya. Kita nunggang kuda aja berat. Kudanya yang keberatan. Iya. Jadi itu ya ada satu hal yang emang kita harus pikirkan juga. Nah berarti kalau untuk
untuk kita nih yang udah umur 30, 40 gitu ya. Tapi kalau untuk si anak-anak muda pun juga Iya. apakah sama? Karena mereka kan masih ototnya kuat-kuat kalau dari Yes. bayangan kita kan gitu Betul. ya. Tapi apakah mereka juga tetap harus melakukan si strengthening itu? Iya. Jadi gini, strengthening itu kan sebenarnya tujuannya adalah membuat otot, latihan strength tadi itu Iya, membuat massa otot meningkat. iya. Massa otot meningkat bukannya sekedar biar belly-nya gede. Iya, bukan untuk kelihatan ototnya Yes, besar gitu ya. iya. Tapi sebenarnya strength and endurance-nya ada. Jadi perlu, Endurance. Iya, yes, perlu dilatih. Makanya ada orang yang besar ototnya tapi belum tentu kuat iya. dipakai untuk olahraga Olahraga. yang panjang. Betul. Iya. Dia cuma bisa kuat ngangkat aja Iya, 1-2 kali, power ada. iya. Tapi endurance belum tentu ada. Jadi latihannya itu lebih kepada endurance juga. Nah, endurance ini didapatkan dari latihan strength tadi. Makanya butuh waktu berjam-jam juga ya Iya, latihan iya, iya. strength tersebut. Oke, dan jadi untuk anak muda pun, untuk yang masih muda yang olahraga sebagai hobi, olahraga yang mungkin juga sudah ada yang bercita-cita menjadi atlet, ini juga udah harus dilakukan Harus, dari umur iya. berapa sih dok sebenarnya? Oke, latihan strength itu sebenarnya harusnya dilakukannya pada saat 16 tahun ke atas. Oke. Tapi sayangnya masih banyak yang melakukan olahraga ini demi prestasi di bawah 16 Iya, tahun. Itu biasanya atlet junior. iya. Apakah kita salahkan? Ya enggak juga karena demi prestasi ya, Demi prestasi, kayak iya. tuntutan. Tapi bagusnya adalah latihan strength itu mulai dari 16 tahun. Oke. Karena kan ini juga penting ya, Hmm. terutama para orang tua nih, Maya Friends yang lihat juga bahwa anaknya apakah olahraganya hanya sebagai hobi, ataukah emang sudah ada goals-nya untuk Yes. menjadi atlet, Ya, itu juga betul. nanti akan ada perbedaan juga Iya. tuh ya. Iya, makanya kalau yang junior itu kita latihnya ke arah yang tadi, lebih ke endurance saja. Iya, Bukan untuk membuat si belly-nya jadi besar. iya, 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 iya. Jadi lebih ke endurance, Heeh. bisa dipakai ototnya untuk berolahraga, untuk latihan berjam-jam. Iya, Gitu. iya. Nah, Pada prinsipnya sih adalah bukan untuk performa aja, tapi itu tadi mengurangi resiko cedera. iya, Itu juga sih yang penting. betul. Dan sekarang emang semakin banyak cedera nih di olahraga apa sih, dok saat ini ya? Maksudnya kalau kita lihat karena ya kebetulan yang ngomong saya basket juga benar tadi kita Iya. bilang banyak yang cedera gitu, sepak bola. Terus ya tadi dokter saya lumayan kaget juga ternyata lari yang Paling hanya lari Iya. gitu loh ya kesannya Iya, yes. ternyata banyak juga cedera Iya, ya. betul. Jadi kalau saya nih Iya. Mas, 30% pasien saya pelari. Jadi lari itu memberikan kontribusi injury terbanyak bagi saya ya. Iya. Dan kalau saya lihat ternyata setelah saya mempelajari, menangani pasien-pasien yang kasus cedera lari, kalau kita bicara lari kan olahraga yang sangat aman harusnya. Iya. Kan cuma lari gini. Iya. Nggak ada gerakan tiba-tiba muter, Iya. nggak ada Betul. gerakan tiba-tiba Ini berhenti. gerakan yang konstan sebenarnya ya. Yes, iya. Tapi ternyata yang tadi di awal tadi saya katakan bahwa faktor resiko yang menyebabkan mereka injury. Iya. Ada lagi faktor resiko pelari ini yang menyebabkan cedera adalah gait form lari mereka, gait berjalan dan berlari mereka. Form lari itu bisa mempengaruhi injury. Wah, ini Jadi saya itu harus memeriksa dulu cara mereka berlari. Formnya udah benar nggak? Ya biasanya nih kalau pelatihnya saya tahu, Iya. biasanya kita tektokan. Iya. Coach, atletmu kayaknya larinya salah deh. Dia melihat, oh iya ada sesuatu yang salah dengan larinya. Kalau dari point of view-nya pelatih, mereka berpikir bahwa lari form yang salah, yang tidak sesuai, itu performa jadi tidak maksimal. Iya. Jadi harus efektif, Harus seefektif mungkin. dibenerin dulu berarti. Yes. Nah kalau dari saya, point of view sebagai dokter, akan terjadi resiko injury kalau salah. Iya. Jadi misalnya nih, dia berlari dengan form heel. Iya. Jadi di sini resiko injurinya lebih banyak di sini karena memberikan beban yang tidak merata ke kaki. Oke. Resiko cederanya lebih banyak di sini dan itu banyak yang kita temukan. Atau larinya dari depan. Iya, iya. Mungkin karena dia ingin cepat, lari depan itu memang bagus sih, lebih cepat. Iya. Tapi kan kalau pelari kan bukan untuk sprinter,
Tapi kebanyakan kan untuk maraton ya, Iya. 5 kilo, 10 kilo, maraton. Nggak cocok, harusnya adalah mid, Tetap di sama-sama gitu, tengah-tengah. tengah-tengah. Yes. Di tengah-tengah supaya memberikan beban yang sama selama berjam-jam dipakai. Itu faktor resiko. Belum Iya, lagi kalau ada yang ternyata larinya ke dalam gini, Iya, 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 keluar. iya. Jadi emang berbeda-beda dan akhirnya setiap olahraga pun juga harus bisa dianalisa ya Yes, sama betul. dokter ya untuk Jadi bisa lihat ya, dari cara jalannya atau ya tadi kita bilang ada bentuk kaki, yes. katanya di awal ya. Iya. Setiap orang bisa berbeda-beda. Siap. Dan Dok, abis ini nanti kita pengen bahas lagi mungkin di episode berikut ya kita bahas tentang cedera juga, oh iya, tapi apa tuh? mengenai overtrain. Overtrain ini cedera atau bukan? Jangan dijawab dulu tapi ya dok nanti ya buat my friends semoga berguna ya informasi-informasi tadi mengenai cedera, mengenai olahraga yang mau jadi atlet. Kita ini atlet semuanya. Iya, Ya, ada betul. atlet profesional, atlet rekreasional gitu ya, atau atlet sebagai pekerjaan. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, mau tahu lebih banyak, pengen tahu juga strengthening itu seperti apa, nanti boleh nanya juga sama Dr. Z. Silakan follow Instagram, Twitter, dan juga YouTube kita di Mayapada Hospitals ya. Itu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Siap. Siap. Masih banyak dia pada pengen saya obrolin.